وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا warzuqna bikarmatikal ikhlas wat taufiq wassadad fil qawli wal amal Allahumma amin. Insyaallah kita lanjutkan kajian tafsir al-mukhtasar fi tafsir juz amma. Kita akan memulai dari ayat ke-11 insyaallah sampai mungkin ayat ke-18 mungkin insyaallah. Baik, Allah Ta'ala berfirman 11 sampai 18 insyaallah. Wa idza as-samaa'u kushitat. Tasmiyah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza as-samaa'u kushitat wa idzal jahimu su'irat wa idzal jannatu uzlifat. Alimat nafsum ma ahdarat. فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس. Sekitar 8 ayat ya kita baca sekarang insyaallah. Setelah sebelumnya 1 sampai 10 itu berkaitan dengan kejadian-kejadian di hari kiamat, dan masih di ayat 11 sampai ayat ke-13 ada 3 ayat yang akan kita jabarkan di sini tafsirannya, masih berkaitan dengan apa yang terjadi di hari kiamat. Allah Ta'ala berfirman, wa idzas samaa'u kushitat, dan ketika as-sama' langit dengan segala jenisnya di atas kita, kushitat yaitu nuzi'at. Jadi kasht itu artinya adalah naza', artinya mencabut, ibarat mencabut kulit dari binatangnya. Itu kasht namanya. Kaf, sya, dan ta. Jadi kushitat yaitu nuzi'at. Makanya langit itu berarti dicabut seperti pencabutan kulit binatang dari binatang itu. Makanya di dalam ayat di dalam tafsir, wa idzas samaa'u nuzi'at kama yunza'ul jildu 'anis syat. Dan ketika langit nuzi'at dicabut, ya, sebagaimana dicabutnya al-jild. Jild artinya kulit. Makanya jilid itu aslinya namanya jilid. Penjilitan buku yang dulunya adalah cover buku itu kulit, makanya disebut jilid. Ya. Seperti dicabutnya jilid dari syat, kambing atau semacamnya. Iya, karena kambing berambut berbulu. Nah, dicabutnya jilid tersebut dari kambing, nah itu namanya kasht. Tapi kemudian ayat berikutnya, wa idzal jahimu su'irat, dan ketika al-jahim yaitu di sini al-jahim artinya neraka, an-nar. Ketika neraka su'irat artinya dikobarkan, dipanaskan, dikobarkan. Al-jahim neraka. Al-jahim adalah an-nar. Makanya di dalam tafsirnya wa idzan naru uqidat. Wa idzan naru uqidat. Dan ketika nar, api,
Uqidat, dikompori, dipanaskan. Makanya dalam tafsir Al-Qurtubi dikatakan uqidat, ya, su'irat artinya uqidat fa'udrimat lil kufar. Disediakan ini untuk orang-orang kafir. Na'udzubillah. Wazida fi ihma'iha. Dan ditambahkan dalam kobarannya, dalam kepanasannya ditambahkan. Jadi su'irat itu artinya di uqidat. Baik, kemudian di sini kita tahu di ayat ke-6 wa idzal biharu sujirat. Apa artinya? Tafsirannya apa sujirat kemarin? Dipanaskan. Uqidat juga kan? Uqidat. Sujirat maknanya uqidat. Kemudian yang ke-12 su'irat maknanya uqidat juga. Apa bedanya uqidat untuk sujirat dan uqidat untuk su'irat? Beda satu huruf jim dan ain doang itu. Sujirat dan su'irat. Untuk masalah sujirat ini, bahar tersebut, ya, jadi bahar tersebut sujirat dipanaskan seketika itu. Bukan berarti dipersiapkan dari jauh lama waktu. Maksudnya sujirat ini, para ulama berselisih pendapat. Ada yang mengatakan dari bawah lautnya itu ada semacam panasan untuk memanaskan laut. Terus kemudian ini berarti pemaknaan al-biharu sujirat itu. Ada juga yang mengatakan dari para ulama bahwasanya sujirat maksudnya adalah ulqiyat bin nar, yaitu dilempar dengan neraka, dilempar dengan api sehingga menjadi lautan api panas. Dan mungkin makna yang kedua ini mungkin lebih bisa membuat perbedaan antara sujirat dengan su'irat. Adapun al-jahim beda dengan al-bihar. Al-jahim ini adalah neraka itu sendiri. Dan neraka ada sebuah hadis yang mengatakan persiapannya itu beribu-ribu tahun untuk semakin memanaskannya. Sebagaimana di hadis riwayat Tirmidzi, hadis Abu Hurairah secara marfu' dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebutkan dalam Sunan At-Tirmidzi. Ya. Hadis ke 2561 dari Abbas bin Muhammad Ad-Duri Al-Baghdadi, ya, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Abi Bukair telah menceritakan kepada kami Syarik dari Asim ibnu Bahdalah dari Abu Saleh dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, uqida 'alan nari alfasanatin hatta ihmarat. Dipanaskan, uqida dipanaskan, neraka itu dipanaskan selama 1000 tahun, alfasanah, hatta ihmarat, sampai memerah. Na'udzubillah. Kemudian thumma, masih thumma lagi, kemudian uqida 'alaiha alfasanatin hatta biyaddat. Kemudian dipanaskan lagi neraka itu 1000 tahun, hatta biyaddat, sampai memutih. Ya. Jadi saking panasnya. Jadi saking panasnya sampai memutih itu. Jadi 1000 tahun merah, 1000 tahun jadi putih. Thumma uqida 'alaiha alfasanatin hatta swaddat. Kemudian dipanaskan lagi 1000 tahun sampai menghitam. Fahiya sauda'u mudhlimah. Dan dia menjadi hitam yang gelap. Ya. Tetapi hadis ini dikatakan oleh sebagian ulama dia memiliki kelemahan. Tapi masyhur enggak? Pernah dengar? Belum pernah. Nah, sering dengar. Sama ustadz yang sering ngomong bicara tentang hari kiamat ya? Sama siapa? Pokoknya sering ada di mana-mana ya. Ini riwayat Tirmidzi. Tapi di sini ada perawi yang namanya Syarik Al-Qadi. Itu dilemahkan oleh para ahli hadis. Wallahu a'lam. Tetapi mungkin seperti itu. Jadi saking panasnya sudah dipersiapkan oleh Allah. Makanya Allah Ta'ala mengatakan di ayat u'iddat lil kafirin. U'iddat
Artinya berapa? Dipersiapkan. Kalau disebut dipersiapkan berarti udah ada sekarang ini. Udah ada. Ya, udah ada. Bahkan kemudian dalam riwayat lain, dikatakan dalam riwayat Al-Baihaqi juga, walau anna ahlan nari asabu narakum hadhihi lanamu fiha. Kalau kita kan punya api di dunia ini, api yang kita tahu warna merah atau kuning. Kata Nabi SAW, dinisbatkan kepada Nabi ini, ziyadah tambahan riwayat, seandainya penghuni neraka nanti, na'udzubillah, mereka mengenai api kalian, maksudnya api dunia ini, lanamu fiha, mereka bakal tidur di api itu. Saking ringannya api dunia. Ya, api kita tadi makan bakwan Malang aja, bawa piringnya aja itu belum sentuhan dengan airnya itu udah nggak tahan itu. Apalagi kalau mau kobaran api kompornya. Tapi penghuni neraka, andai misalnya mendapatkan api dunia, itu mendingan gua tidur di sini aja dah daripada kena api neraka yang benar-benar. Jauh, bedanya jauh. Jadi di hadis-hadis riwayat ini, ya, ini banyak berbicara tentang Sunan Tirmidzi hadis 2590-an, banyak berbicara tentang neraka. Yang juga mengerikan adalah kata Rasulullah, ishtakatin naru ila rabbiha wa qalat akala ba'di ba'da. Neraka mengeluh kepada Allah Ta'ala. Neraka bilang apa? Akala ba'di ba'da. Sebagian aku memakan sebagian lainnya. Nah itu. Saking neraka itu pengen melahap apapun gitu loh. Sampai sebagiannya melahap sebagiannya. Ya, dan ini juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bahkan di surat Qaf, ya, neraka sendiri berkata kepada Allah, hal mim mazid. Allah Ta'ala mengatakan, bertanya kepada neraka, alim talati, apakah kamu sudah penuh akan penghunimu? Kata neraka apa? Hal mim mazid, ada tambahan enggak? Itu saking pengennya neraka itu berhasrat untuk menghancurkan apa-apa yang ada di dalamnya. Taib wa idzal jahimu su'irat, berarti neraka itu dipanaskan. Su'irat wa idzal jannatu uzlifat. Dan ketika al-jannah berarti apa? Surga. Disebut jannah karena bagian atas dari jannah itu tidak bisa terlihat bagian permukaan bawah dasarnya. Kenapa? Karena tertutupi rerimbunan pohon-pohon yang ada di sana. Makanya nggak bisa melihat bagian bawahnya, saking rimbunnya pohon-pohon. Karena jannah itu aslinya artinya bustan, kebun. Jannah berarti kan jannah, tersembunyi, jannah. Baik. Dan di dunia juga ada jannah, yaitu kebun-kebun, taman-taman. Itu adalah jannah. Wa idzal jannatu uzlifat. Apa arti uzlifat? Uzlifat maknanya adalah didekatkan. Mendekat. Ya, didekatkan. Dan sebenarnya bukan dimaknai didekatkan di sini, dimaknai neraka surga itu kemudian mau jatuh ke bawah, enggak. Ya, tata caranya itu Allah Ta'ala yang mengetahuinya, kita enggak tahu. Tapi kita yakini bahwasanya jannah uzlifat, didekatkan kepada siapa? Orang-orang yang bertakwa. Ya, makanya dalam surat Asy-Syu'ara ayat ke-90 dikatakan wa uzlifatil jannatu lil muttaqin. Dan kemudian didekatkanlah jannah kepada orang-orang yang bertakwa. Bisa juga dimaknai didekatkan di sini quribat bihaitsu yura na'imuha, didekatkan sehingga diperlihatkan kenikmatan-kenikmatan di surga itu. Orang kalau misalnya mau mati husnul khotimah, diperlihatkan itu kenikmatan-kenikmatan surga. Itu yang disebut uzlifatil jannah atau idzal jannatu uzlifat, didekatkan. Makanya za, lam dan fa itu maknanya adalah kedekatan.
Ya, ada maknanya adalah kedekatan. Di surat Al-Mulk ada lafal falamma ra'awhu zulfatan si'at wujuhul ladzina kafaru. Falamma ra'awhu zulfatan. Maka ketika mereka orang-orang kafir melihatnya, yaitu melihat neraka juga, ke siksaan azab di neraka itu zulfatan, mendekat, ya kan? Si'at wujuhul ladzina kafaru. Menjelek, memburuklah wajahnya orang-orang yang kafir. Jadi buruk langsung wajahnya, mengerikan gitu. Ketakutan. Jadi uzlifat artinya adalah didekatkan. Dalam tafsirnya ayat ke-13, wa idzal jannatu qurribat lil muttaqin. Dan ketika al-jannah, surga, qurribat, didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa. Kemudian ayat berikutnya. Nah, lihat dari 13 ayat, 12 peristiwa yang disebutkan dalam surat At-Takwir, maka jawabannya ada di ayat ke-14. Jadi idza ini semua adatus syarat, perkakas untuk syarat, dan jawab syaratnya ada di ayat 14. Jadi Allah Ta'ala menceritakan ketika begini, ketika begini, ketika begini, ketika begini, ketika begini, ketika begini, maka yang terjadi adalah alimat nafsum ma ahdarat. Maka alimat nafsun ma ahdarat. Nafs di sini artinya jiwa. Maka satu jiwa, di sini satu jiwa berarti kan semua jiwa juga, yaitu setiap jiwa ya. Alimat, mengetahui, ma ahdarat. Ma ahdarat itu apa yang telah dia presentasikan dari amalan ketika di dunia. Yang apa telah dia hadirkan amalan-amalan itu di dunia. Dan kemudian hadir nanti di akhirat. Makanya di surat Ali Imran juga ada ayat yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara. Ayat 30 di surat Ali Imran, ya kan? Di situ yauma tajidu kullu nafsin. Buka ayat ya, jangan pelit-pelit mengebet. Apa kesulitan? Halaman 54. Kita kan tadabbur ayat. Buka mumpung kita satu Al-Qur'an ini. Kalau satu Al-Qur'an aja sulit membukanya, gimana kalau kitab tafsir berjilid-jilid, kesulitan kita bukanya, tambah kesulitan. Jangan beratkan buka Al-Qur'an. Ayat ke-30, yauma tajidu kullu nafsin. Ya, di hari itu setiap jiwa wajada yajidu artinya apa ya? Wajada yajidu menemukan. Apa yang ditemukan? Ma'amilat, apa yang dia kerjakan, min khairin, dari kebaikan. Ya, khair di sini mutlak. Satu kebaikan pun akan muhdara, dihadirkan. Wa ma amilat min su'in, dan apa yang dia lakukan dari keburukan meskipun satu, yang mana dia amalkan dari keburukan itu, tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Jiwa itu nanti dari kiamat tawaddu, berharap, ingin benar-benar, lau seandainya bahwasanya bainaha, antara jiwanya ini, wa bainahu, dan antara hu di sini kembali ke mana? Su, antara dirinya dengan antara keburukannya dulu, memiliki amadan ba'ida, rentang yang jauh. Itu harapannya. Nah, jadi na'udzubillah, kalau kita punya keburukan di dunia ini, apalagi yang dijaharkan kepada orang-orang, ya, itu nanti di akhirat kita akan menyesal dan berharap seandainya antara diri kita dengan keburukan itu sejauh-jauhnya, tapi nggak bisa. Kecuali kalau Allah maafkan selama masih muslim dia dan tidak berbuat syirik besar. Dan bukan perbuatan syirik dosanya itu. Ya makanya dia orang-orang, subhanallah, orang-orang itu, ya mudah-mudahan bukan kita, akan menyesal senyesal-nyesalnya. Bahkan orang yang beramal soleh pun ya juga akan menyesal karena berharap lebih soleh lagi daripada sebelumnya. Terutama orang kafir kan? Terutama orang-orang kafir, alimat nafsu mahdurat. Ya makanya hati-hati. Kalau misalnya ada yang belum dipertaubatkan dari kemaksiatan kita, mudah-mudahan Allah Ta'ala segerakan bertaubat. Bukan segerakan kematian, segerakan taubatnya ya. Na'udzubillah.
dari kematian sebelum bertaubat. Dan orang-orang kafir atau siapapun nanti yang punya dosa banyak itu akan menyesal, sebagaimana di khutbah gerhana Pak Tasrifin kemarin berkata, sebagaimana juga di rakaat keempat dari di pembacaan yang keempat dari sholat gerhana itu yang di Masjid Hijau, surat Al-Munafiqin akhir-akhirannya kan. Lihat ayat ke-10 halaman 555. Nah, ini kita ingat kematian kan. Ayat ke-10, lihat. Allah Ta'ala dari sekarang kita udah tahu. Allah Ta'ala sudah menyuruh kita dari sekarang. Bahkan dari sebelumnya dahulu kan. Wa anfiqu mimma razaqnakum. Dan nafkahkanlah min di sini min tab'idiyah, sebagian apa yang kami rizkikan kepada kalian. Ya, nafkahkanlah berarti sedekahkanlah. Jangan cuman buat kepentingan diri sendiri, istri dan anak saja. Taib itu memang nafkah yang wajibah, tapi ini nafkah yang sedekah, berupa sedekah yang sunnah. Nafkahkanlah sebagiannya. Min qabli, sebelum. Nah, ayati ahadakumul maut, sebelum datang kepada kalian kematian. Nyesel itu. Kalau kita jarang sedekah, kemudian datang kematian terlebih dahulu, nanti apa yang akan kita katakan di akhirat? Fayaqula. Lihat di sini fayaqula, pakai yaqula bukan yaqulu. Kenapa fa di sini fa sababiyah? Maksudnya apa? Sebab perbuatan pertama, maka akibatnya perbuatan kedua. Sebelum fa yaqulu ada perbuatan enggak? Maksudnya perbuatan apa? Tidak memberi nafkah, tidak sedekah. Perbuatan tidak sedekah atau perbuatan menahan diri dari sedekah padahal mampu, itu menyebabkan apa nanti? Yaqul, dia akan berkata, Rabbi ya Rabb, laula akhartani, sekiranya engkau ya Rabb mengakhirkan aku ila ajalin qarib, yaitu ajal waktu yang sedikit aja, berikan kesempatan sedikit aja lah, sedikit aja, qarib dekat, nggak apa-apa, seberapa waktu, sehingga as-saddaqah, sehingga saya bisa bersedekah dan bisa menjadi orang yang di antara orang soleh. Kenapa kok pengen bersedekah? Karena sedekah itu bisa menghalangi seseorang dari pertama musibah di dunia dan musibah di kedua dia akhirat. Gara-gara sedekah. Sedekah itu bisa menyelamatkan orang dari bala, insyaallah dengan izin Allah, duniawi dan juga ukhrawi. Di antara karena sedekah itu termasuk bentuk tanfis terhadap orang lain. Kata Nabi SAW, man naffasa kurbatan min kurbabil dunya naffasahullahu kurbatan min kurbabil akhir. Barang siapa yang membebaskan suatu kesulitan dari kesulitan dunia milik orang, maka Allah Ta'ala akan melindungi dari kesulitan di akhirat. Itu sebenarnya. Makanya kalau misalnya kita alhamdulillah di Allah Ta'ala berikan kepada qalbu kita kedermawanan, mudah memberi ini kan gak mesti uang, apapun. Ya terutama pada orang-orang yang butuh. Zakatul ilm misalnya, yaitu sedekah ilmu, kemudian bisa sedekah harta dan sebagainya. Coba kita refleksikan diri kita, betapa sedikitnya kita memberi. Kalau para salaf itu memberi harian, punya jadwal, bahkan untuk bawang sedikit pun dia beri kepada orang. Karena itulah yang insya Allah akan menyelamatkan, insya Allah. Nah, sekarang kalau misalnya kita, harian kita apa yang kita beri kepada selain kita? Maksudnya selain dari orang yang berada di lingkungan keluarga kita. Apakah kita sudah memberi maupun seuprit bawang aja ke orang yang membutuhkan? Belum, berarti belum memenuhi apa yang dicontohkan oleh salaf. Belum. Ya, belum itu. Melainkan salaf kita saking takutnya kepada neraka, mereka selalu sedekah tiap hari. Makanya kata Rasulullah SAW, bersedekah walau bisyikki tamrah, meskipun sepotong kurma saja sedekahlah. Itu apa di situ? Untuk apa? Berlindung dari api neraka.
Gara-gara sedekah walaupun sedikit itu. Jadi itu modal nanti. Ya, jangan pelit-pelit. Nah, orang yang misalnya jarang bersedekah atau sulit bersedekah, itu disebabkan dia lalai akan ayat sebelumnya di ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Gara-gara itu tuh. Gara-gara melanggar ini, la tulhikum, jangan sampai amwalukum, harta kalian, properti kalian, wala auladukum, dan juga jangan sampai anak-anak kalian melalaikan kalian dari zikir kepada Allah. Kok bisa? Bahkan orang yang mencari nafkah untuk anak saja bisa lalai gara-gara mencari nafkah. Kok bisa? Bisa. Kita yang menggebu-gebu buat menyekolahkan anaknya kan butuh duit. Akhirnya gue cari duit sampai capek, dan dia akhirnya lama-lama kurang tawakal, akhirnya makin capek. Dan karena kurang tawakal itu, sehingga fiqh kepada Allah Ta'alanya agak menurun. Sehingga untuk apa-apa dia kurang terhadap Allah, maksudnya merasa kurang. Karena dia merasa kurang, maka dia merasa nggak usahlah sedekah karena saya sendiri masih butuh. Padahal justru investasi seorang muslim itu di sedekahnya. Di sedekahnya. Bukan kalau di perdagangan, di perdagangan pun kita layak untuk bersedekah. Tapi investasi seorang muslim hakikatnya adalah di sedekahnya dia. Seberapa dia sering sedekah, disitulah dia akan mendapatkan keuntungan ribah insyaallah dunia dan akhirat. Kata Rasulullah SAW, ma naqasat sadaqatun min mal, tidak akan berkurang sedikit pun sedekah dari harta, nggak bakal berkurang. Lebih kalau kita sedekah ilmu, insyaallah malah lebih banyak ilmunya insyaallah. Baik, kemudian kita kembali aja ke at-takwir. Tadi cuma tadhkirah sedikit saja. Semoga bermanfaat. Kemudian ayat tadi udah ayat ke-14. Ya. Tafsirannya, indama yahsulu dzalika ta'lamu kullu nafsin ma ahdarat minal a'mali lidzalikal yaum. Indama, ketika yahsulu dzalika, terjadi itu semua, yaitu yang belasan ayat tadi, ta'lamu kullu nafs, barulah, kalau bahasa kasarnya itu barulah nyaho, baru ngerti setiap jiwa di sini, setiap jiwa. Bahkan kita kalau misalnya Allah takdirkan kita soleh, dan semoga kita soleh, itu tetap baru ngerti. Kita ini sekarang melihat ayat-ayat ini, mungkin gambarannya seperti itu, tapi yang terjadi nanti tentu jauh lebih dari yang kita bayangkan. Baru ngerti. Dan juga kemudian apa yang telah kita amalkan itu banyak yang terlupakan. Baik yang baik, lebih-lebih yang buruk. Kadang kita lebih mengingat kebaikan kita daripada keburukan kita, yang kemudian kita lupakan, tapi Allah tidak melupakannya. Akhir baru tercatat dan terketahui nanti di akhir-akhir, na'udzubillah, kalau misalnya tidak dipertaubatkan, tidak dihapus sama Allah, maka siapa menolong kita? Nggak ada lagi. Ya, apa yang diketahui, ma ahdarat minal a'mal, apa yang telah dia hadirkan dari amalan-amalan, lidzalikal yaum, li ajli dzalikal yaum, demi hari itu. Jadi kita sebenarnya sekarang, antum di sini, Anda juga, kita belajar itu sebenarnya bukan hanya sekadar untuk pinter tok, tapi untuk akhirat, gitu kan? Ya enggak? Rugi loh kalau misalnya kita di sini belajar supaya untuk pinter doang, rugi banget itu. Tapi kita belajar niatkan ini untuk keselamatan akhirat kita dan keluarga kita, ya dunia insyaallah selamat. Tapi yang terpenting akhirat. Maka niatkan billahi wal yaumil akhir. Kita imani semua ayat ini, yang kemudian nanti insyaallah di akhirat kita akan menemukan amalan-amalan keimanan kita terhadap hari akhir. Insyaallah taala. Jadi li ajli yaumil akhir. Ya, kita belajar membaca Al-Qur'an, mendidik anak, mengasuh anak, mencari nafkah dan semuanya, itu semua harus didasari dengan keimanan kepada Allah dan keimanan kepada hari akhir. Rugi kalau misalnya kita tiap hari nyari nafkah terus, tapi kita tidak ada pikiran ini akan dibalas oleh Allah di hari akhir. Rugi sebenarnya. Ingat, semua ini akan dibalas oleh Allah Ta'ala pada hari akhir nanti. Ya mungkin menggunung amalnya kita nggak tahu, tapi jangan pikirkan seberapa besar amalan kita, tapi pikirkan seberapa besar kurangnya kita dalam beramal.
Sehingga termotivasi terus kita untuk beramal. Jadi motivasi kita dalam beramal itu dua, Allah dan yaumil akhir. Adapun kalau motivasi selain itu dunia itu pasti. Apa motivasi selain Allah dan yaumil akhir? Imma duit, pamoritas, pujian, atau apa? Semua itu duniawi yang bakal mengurangi keikhlasan dan terjerumus kepada kesyirikan, hilang tauhidnya dalam beramal. Dan kita udah belajar sebelumnya, innallaha la yaghfiru wa yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik walaupun amalannya soleh. Tapi syirik amalannya, maksudnya riya. Amalan soleh zahirnya, syirik dalam batinnya, khalas, enggak diampuni sama Allah Ta'ala. Na'udzubillah. Baik, alimat nafsum ma hadarat. Kita sampai situ aja ya. Sampai situ aja insyaallah. Ya, sepertinya udah cukup ya. Udah cukup dibombardir. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Sampai ayat 14 saja insyaallah kita lanjutkan pada hari Selasa. Mudah-mudahan ayat ke-15 sampai mungkin entah ayat berapa nanti insyaallah taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Ali Imran. Ya. Itu terkait sama doa yang Allahumma ba'id baini itu maksudnya. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Doa istiftah. Kenapa? Doa itu apakah yang Beda. dari kesalahan di akhirat atau Enggak ya, kalau misalnya doa istiftah di dunia juga diminta. Itu beda lagi konteks yang tadi kita bilang. Itu adalah di akhirat saja. Makanya dikatakan yauma. Yauma ini apa? Kenapa dia mansub? Karena dzaraf. Pada hari itu. Berarti pada hari kiamat. Adapun kalafal Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Itu kita kan ngomongnya sekarang bukan? Sekarang. Minta dijauhkannya sejak sekarang. Iya. Iya, kalau misalnya sejak sekarang udah dijauhkan sama Allah dari dosa-dosa, maka insya Allah di akhirat dijauhkan lagi gitu. Jadi kalau doa di akhirat itu udah nggak ada guna lagi. Tapi doanya itu di dunia. Kalau mereka ini kan berdoa yang di surat Al-Munafiqun, laula akhartani ila ajalin qarib, itu kan minta sama Allah, berharap nggak dipenuhi sama Allah Taala, karena udah terlambat. Iya Pak Sumitro, Pak Sumitro. Iya Pak. Keluarganya saja. Itu nafkah wajibah Pak namanya. Nafkah wajibah itu beda dengan sedekah mustahabbah. Yang dimaksud di sini sedekah adalah sedekah mustahabbah yang sebagai bonus tambahan. Adapun kewajiban beda lagi. Jadi yang untuk keluarga walaupun miskin Pak, sedekah itu kan nggak harus dikadarkan dengan sekian persen bahkan makanya tadi Nabi bilang di antara salaf pun ada yang menyimpan sekian banyak bawang. Satu hari satu bawang dia ngasih orang. Itu saking pengen selamat dari nerakanya dengan sedekah itu. Jadi kalau misalnya kita punya uang cukup 1.000 lah Pak misalnya. Sehari 1.000 itu nggak berat lah. Kalau misalnya berat, anak kasih lah antum. Misalnya sehari 1.000 lah misalnya. Itu ketika misalnya emang kita nggak punya duit banyak, pas-pasan. Tapi sehari 1.000 itu jauh lebih bernilai daripada sehari 1.000 tiap hari kan. One day 1.000 misalnya. Satu hari 1.000 kan. Nah itu kita sedekahkan ke orang yang mana gitu kan. Ya orang kekurangan atau gimana, kita husnudzon gitu kan. Atau 5.000. Tapi konsisten. Itu jauh lebih baik daripada orang yang occasional aja sedekahnya. Occasional itu accidental gitu. Kalau lagi banyak duit gitu kan. Karena konsisten dalam kebaikan menunjukkan keikhlasan dia benar gitu loh. Gitu. Wallahu a'lam. Jadi enggak harus dipatuk banyak-banyak. Yang mudah-mudahan kita semua insya Allah bisa sedekah. Kalau misalnya enggak bisa sedekah fulus pun masih ada cara lain. Pakai gitu kan, ngangkut barang, ya kan, nolong orang, insyaallah. Ya, salat duha untuk menambah rezeki insyaallah itu. Salat duha.
seperti sedekah ya. Iya. Iya bisa sedekah doa. Terserah lah antum mau ngomong apa. Ini ditelan dulu ya. Istirahat dulu sebentar.